Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita renungkan hari ini, marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Saya akan baca untuk kita. Inilah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini tanda kedua dari 7 tanda penting yang diberitakan dalam kitab Wahyu ini. Di ayat 9 dinyatakan bahwa naga besar itu adalah si ular tua yang disebut iblis atau setan yang bisa menyesatkan seluruh dunia. Saudaraku, tampilan naga dengan 7 kepala dan 10 tanduk serta 7 mahkota melingkar seperti bandana atau ikat kepala di kepalanya itu menggambarkan kekuasaan iblis yang besar. Roh yang sangat kuat dan sangat jahat yang hidup untuk membunuh dan menipu umatnya manusia, yang menyebabkan kesengsaraan besar. Merah padam menggambarkan kehausannya akan darah untuk membinasakan manusia dan membinasakan dunia. Sementara ke-10 tanduk itu menggambarkan 10 raja yang berkuasa. Seperti bila kita baca yang diberitakan di Wahyu pasalnya yang ke-13 di ayat yang ke-1, yang pertama. Gambaran itu juga pernah dipakai dalam kitab Daniel 7 dalam ayat yang ke-7 sampai 8 untuk menggambarkan kerajaan-kerajaan yang dengan kejam menindas umat orang percaya atau umat Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengingatkan orang percaya masa kini untuk mewaspadai kehadiran iblis yang berusaha untuk menindas orang percaya melalui para pemimpin-pemimpin dunia yang membenci Tuhan Yesus, yang pikirannya telah dibutakan ilah-ilah zaman sehingga tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Semakin mendekati akhir zaman, kuasa iblis berupa para antikristus akan semakin merajalela untuk menyebarkan kebohongan, untuk menjerumuskan manusia, juga semakin kuat menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di keadaan seperti itulah Yesus menuntun kita. Di keadaan seperti inilah Yesus juga untuk menuntut kita agar tetap setia bertahan dalam iman sampai akhir zaman. Sebagai tanda kesungguhan iman kita kepada Tuhan Yesus, karena pada akhirnya naga itu akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus secara permanen. Di dalam ayat yang ke-9 kita bisa temukan.
Dan keselamatan sempurna akan diberikan kepada semua orang percaya yang setia sampai akhir. Seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-10. Karena itu bertahanlah saudaraku, tetaplah setia sampai akhir. Sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Lawat kami Tuhan buat hari-hari kami yang akan kami lalui. Khusus pada hari ini berkatilah kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah kami beroleh keselamatan. Biarlah kami beroleh sukacita atas penyertaan Tuhan. Firman-Mu mengantar kami untuk mengingat supaya dalam kehidupan kami yang penuh dengan kesesakan ini, penuh dengan pergumulan ini, tetap setia kepada Tuhan. Setia untuk kemenangan yang diberikan Tuhan kepada hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.